Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakir Maula dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemancar dan penerima televisi. Televisi sendiri adalah penyiaran gambar dan suara oleh gelombang radio atau kabel listrik. Televisi ditemukan oleh John Baez pada tahun 1926. Pemancar televisi terdiri atas dua bagian, yaitu pemancar gambar dan pemancar suara. Pemancar gambar mengubah gerakan listrik gambar menjadi sinyal radio AM. Pada saat yang sama, pemancar suara mengubah getaran listrik suara menjadi sinyal radio FM yang menghasilkan suara datang bersama-sama dalam suatu alat yang disebut diplexer. Diplexer menggabungkan sinyal radio AM dan sinyal radio FM lalu mengirimkan ke antena pemancar. Berikut ini diagram blok pemancar televisi. Yang pertama adalah kamera televisi. Bayangan dari benda yang akan disiarkan dan difokuskan pada suatu permukaan sasaran tertentu pada suatu tabung petik atau pick up yang terdapat di dalam kamera. Permukaan ini dibagi menjadi kira-kira 367.000 elemen-elemen gambar mikroskopik atau sangat kecil. Cahaya dari bayangan benda memberikan tiap elemen gambar suatu muatan listrik yang bervariasi sesuatu dengan jumlah cahaya yang jatuh pada tiap elemen. Pola dari elemen-elemen gambar ini di-scan atau diperiksa secara terperinci oleh berkas elektron yang tebalnya kira-kira sama dengan diameter sebuah kepala peneliti. Untuk menyiarkan gambar berwarna harus menggunakan kamera yang lebih kompleks. Televisi berwarna didasarkan pada prinsip bahwa campuran dengan komposisi berbeda antara primer, yaitu sinar merah, hijau, dan biru, dapat menghasilkan tiap warna yang terdapat di alam. Kamera hitam putih hanya memiliki satu tabung petik dan tidak memerlukan cermin untuk mengarahkan cahaya. Akan tetapi kedua kamera ini memproses bayangan dengan yang sama. Yang kedua adalah rangkaian sweep. Rangkaian sweep digunakan untuk membentuk scanning. Scanning berfungsi untuk membagi-bagi gambar menjadi elemen-elemen gambar yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik oleh tabung kamera. Selanjutnya yang ketiga adalah rangkaian sinkronisasi. Rangkaian sinkronisasi menghasilkan pulsa-pulsa sinkronisasi yang akan menjamin gambar dan suara yang dipancarkan tetap sinkron. Yang keempat adalah osilator RF. Osilator RF digunakan untuk membangkitkan getaran gelombang pembawa dengan frekuensi yang sangat tinggi atau very high frequency atau VHF, atau ultra high frequency atau UHF. Yang kelima adalah penguat RF. Penguat RF digunakan untuk memperkuat getaran gelombang pembawa sebelum masuk ke modulator. Yang keenam adalah penguat video. Penguat video digunakan untuk memperkuat getaran listrik gambar sebelum masuk ke modulator. Yang ketujuh adalah modulator. Di dalam modulator, getaran gelombang pembawa dimodulasi oleh sinyal video sehingga dihasilkan sinyal radio AM. Ini gambar diagram blok pemancar televisi. Berikut ini diagram blok penerima televisi. Bagian awal dari diagram blok penerima televisi mirip dengan bagian awal diagram blok penerima radio super heterodin. Yang membedakan antara kedua diagram adalah lebar frekuensi dan frekuensi antara IF pada penerima radio super heterodin adalah sekitar
400 kHz. Sedangkan IF untuk penerima televisi adalah sekitar 3,5 MHz. Setelah bagian tersebut adalah bagian yang berfungsi memisahkan sinyal-sinyal gambar atau video dan audio serta memisahkan kedua sinyal ini dari pulsa-pulsa sinkronisasi dan pulsa-pulsa garis. Sinyal yang masih bercampur ini melalui saluran suara diperkuat oleh penguat IF. Kemudian detektor suara meneruskan sinyal suara dan menghasilkan sinyal video. Sinyal suara AF keluaran detektor suara diperkuat dahulu oleh penguat AF. Barulah sinyal suara ini digunakan untuk menjalankan pengeras suara. CRT hitam putih. Setiap penerima televisi memiliki sebuah CRT atau tabung sinar kadota. Tabung CRT ini memiliki sebuah sumber elektron yang menembakkan elektron dan sebuah layar yang dapat berpendar. Di sini berkas elektron disampingkan oleh kumparan magnetik. Hal ini menghasilkan sederetan garis-garis sejajar yang menyusun daerah gambar. Waktu hitam putih dan abu-abu dari daerah gambar menghasilkan dengan mengubah terang bintik sewaktu bintik melalui layar. CRT berwarna. CRT berwarna memiliki 3 sumber elektron, merah, hijau, dan biru. Sebuah layar kaca dilapisi oleh beribu bintik fosfor merah, hijau, dan biru yang disusun dalam segitiga-segitiga. Tiap segitiga memiliki 3 bintik dan tiap bintik untuk setiap warna. Ketika sumber ketiga tertentu ditabrak oleh ketiga berkas elektron, bisa saja berkas merah dan hijau adalah berkas yang kuat, sedangkan berkas biru adalah berkas yang lemah. Dalam peristiwa ini, segitiga tersebut akan memancarkan cahaya merah dan hijau dengan kuat dan oleh penonton televisi tampak berwarna kekuning-kuningan sesuai dengan warna gambar yang ditangkap oleh kamera warna. Jenis-jenis televisi. Yang pertama adalah TV tabung. TV tabung adalah teknologi yang umumnya digunakan pada monitor, PC, dan televisi keluaran lama dan merupakan cikal bakal keluarnya televisi modern seperti plasma TV, LED TV, dan LED TV. Plasma TV merupakan perkembangan teknologi yang pada awalnya slim TV dan resolusi tinggi. Nama plasma ini sendiri pada dasarnya disesuaikan dengan prinsip kerjanya, yakni menggunakan plasma atau jenis gas yang dapat memisahkan elektron pada inti atom. Untuk memproduksi gambar pada TV secara lebih rinci, arus listrik yang masuk akan menghasilkan elektron yang akan bereaksi pada molekul air raksa atau merkuri dan menghasilkan sinar ultraviolet. Yang ketiga adalah LED TV. LED TV adalah teknologi pada TV yang menggunakan liquid crystal teknologi untuk memproduksi gambar, umumnya seperti yang terdapat pada monitor TV yang beredar pada pasaran saat ini. TV dengan jenis ini memiliki keunggulan dari segi ukuran sehingga Anda dapat menemukannya di toko-toko elektronik dengan varian ukuran dan lebih beragam. LED TV. LED TV merupakan salah satu perkembangan terbaru pada TV yang pada dasarnya mengadopsi sistem pada LCD TV, namun sudah dilengkapi dengan teknologi LED black light dibandingkan dengan lampu neon karena lebih sedikit menghasilkan panas, lebih hemat listrik, dan cenderung lebih terang. Sekian yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.